Saudara penonton dan warganet dimanapun Anda berada saat ini, saya Ismail Asnari di sini di Cafe Masagena atau Masagena Cafe. Ya, kita ngobrol-ngobrol sini sekitar Ikatan Dokter Indonesia dan perannya dalam menanggulangi ataupun membantu pemerintah untuk menanggulangi pandemi COVID-19. Saya juga dengan bersama Mapiar. Bisa lihat kamera sana? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ada tahu kawan kita di Manado, Pak Mapian ntar mau bergabung, Pak Suwardi. Ya, Pak Suwardi, gimana kabar? Halo, Pak Suwardi. Ya, mudah-mudahan Anda sehat di sana ya. Sebentar Anda bisa bertanya ke Dokter Yudi. Nah, hari ini kita mau berbincang tentang COVID dan bagaimana perannya ID dalam hal penanggulangan itu guna membantu pemerintah, dan juga pers sebagai agen pembaharuan, dan kita akan menanyakan nanti kepada Dr. Yudi sehingga semuanya bisa clear ya, apalagi ada berita-berita di media sosial yang berseliweran plus minus ya. Baiklah, saya persilahkan ke Mapiar, mungkin ada yang perlu ditanyakan, silakan dulu Pak. Iya, selamat pagi Dokter Yudi. Pagi Kamapi. Yang sering juga disapa dengan Dokter Koboy. Pagi Kamapi. Iya, nanti beliau yang jelaskan. Mungkin saya tanya dulu, kenapa Bapak sering disebut Dokter Koboy, Dokter Yudi? Saya ucapkan terima kasih atas undangan yang luar biasa ini. Saya dipanggil masyarakat Dokter Koboy mungkin Kamapi. Gayanya yang tidak seperti dokter biasanya. Yeah. Yang simple, yang casual, tapi tetap mematuhi norma-norma kedokteran. Mungkin seperti itu, Kak. Oh iya, Dokter Yudi, ini kita baru saja melewati masa COVID yang luar biasa. Kita semua merasa prihatin dengan adanya penyakit ini. Nah, bagaimana Dokter Yudi mengatasi penulisan-penulisan di media sosial menyangkut COVID ini? Kalau kita melihat banyak warga masyarakat yang memberi komentar, memberikan hoax dan lain-lain sebagainya. Silakan Pak Dokter. Iya, Kamapi, mungkin kita harus paham bahwa kita ini menghadapi yang namanya bencana non alam. Yang namanya bencana non alam tiba-tiba, tidak diprediksi, tidak pernah kita sangka-sangka. Layaknya kalau bencana alam, kayak tsunami, gempa bumi, dan lain sebagainya. Kita ini mengalami yang namanya bencana non alam yang kita tidak pernah prediksi. Tentunya kalau kita tidak pernah prediksi, semua teori-teori, obat-obat, diagnosa itu baru semuanya. Yang kita dokter pun berpacu dengan waktu supaya bisa mengatasi COVID-19 ini dengan cepat. Makanya kita mengantisipasinya dengan berbagai cara. Terus tentunya masyarakat ingin ikut berpartisipasi di era sosmed saat ini. Gampang sekali kita mendapatkan informasi. Dan berita-berita ini bisa kita lakukan dengan sosmed. Dengan sosmed ini lebih cepat daripada berita-berita mainstream. Berita-berita kayak cetak yang betul-betul memang sudah sertifikasi, tapi lewat kita semuanya, kita sudah gampang tersosmed, dan ininya yang membuat banyak berita-berita yang hoax. Muncullah epidemiologi yang baru-baru semuanya. Tiba-tiba orang menjadi pakar virus, lebih pakar daripada pakarnya. Dan ini tentunya berbahaya buat kita semua. Makanya di era awal-awal COVID banyak sekali berita-berita yang tersebar yang tidak benar. Cara-cara yang harus kita lakukan adalah bagaimana masyarakat itu langsung tanya ke ahlinya, ke dokter, ke nakes, epidemiologi, dan memang yang bisa memberikan pencerahan agar masyarakat ini lebih paham. Dulu orang bilang bahwa vaksin itu membuat mati-mati ayam, tiba-tiba orang meninggal dan sebagainya. Terbuktikan tidak. Dulu orang bilang bahwa COVID-19 ini hanya bisa disembuhkan dengan teori ini, tapi kan banyak teori-teori yang berkembang. Nah, seperti itu Kak Mapi. Iya, Pak Dokter. Jadi ini kan sekarang
masalah COVID ini boleh dikatakan sudah melandai, Pak ya. Nah, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk mempertahankan situasi ini? Ya, Kang Apik, mungkin perlu kita pahami semua, Iya. mempertahankan itu lebih sulit daripada merebut. Kenapa? Karena semua negara-negara maju, Inggris, Amerika, Singapura, dan lain sebagainya, itu sekarang justru angka COVID-nya naik. Iya. Iya. Nah, makanya kita harus selalu waspada, jangan jumawa, jangan teledor. Iya. Mentang-mentang sudah divaksin, Iya. kita sudah barbar, Iya. sudah tidak prokes. Iya. Nah, kalau kami dari Ikatan Dokter Indonesia selalu mewanti-wanti bahwa lebih bagus mencegah daripada mengobati. Itu slogan lama yang masih terpakai sampai saat ini, Kang Apik. Iya. Iya. Dan vaksin, pakai masker, jaga jarak, menghindari kerumunan, itu salah satu bentuk yang paling murah meriah untuk penanganan COVID-19. Iya. Kenapa biasa orang kena? Karena mereka rata-rata abai. Ah, tidak apa-apa, sepupu ji. Iya. Tidak apa-apa, keluarga ji. Nah, saudaraku ji ya. Yang begitu-begitu, yang COVID ini tidak melihat saudara dan lain sebagainya. Itu yang perlu kita waspadai saat ini. Iya. Ya, yang paling utama, yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menjadikan COVID-19 ini Iya. sebagai new normal. New normal. New normal itu adalah orang yang dulu tidak sadar terhadap kesehatan menjadi sadar. Iya. Contoh, orang yang dulu malas cuci tangan, sekarang jadi cuci tangan. Iya. Orang dulu yang malas mandi, setelah pulang menjadi harus mandi dulu karena supaya terbebas COVID. Iya. Orang yang malas olahraga, sekarang jadi rutin olahraga. Iya. Orang yang dulunya malas makanan bergizi, sekarang lebih aware terhadap makanan bergizi. Iya. Banyak lagi faktor-faktor lain Iya. yang new normal menurut saya adalah new normal seperti itu. Iya. Sehingga kita bisa mengetahui, mewaspadai dari awal Iya. bahwa COVID ini tidak berbentuk, Kang Apik. Iya. Tidak bisa dilihat, Iya. tapi bisa dirasakan dengan cara kalau kita terpapar COVID-19. Nah, ini yang perlu kita waspadai, Kang Apik. Iya. Iya. Dan jangan pernah mengatakan bahwa COVID sudah reda. COVID ini sewaktu-waktu bisa menyerang. Iya. Kapan saja, di mana saja. Iya. Kalau kita teledor. Makanya Iya. anggaplah kita berada di negara yang sedang perang dunia. Ada namanya darurat militer. Iya. Tidak ada masalah darurat militer. Ada tentara kokang senjata, tapi aktivitas kehidupan normal bisa jalan sama dengan kita. Iya. Iya. Kita ini selalu mengatakan, harus selalu berpikir, pemikiran kita bahwa kita sedang berhadapan dengan musuh yang mematikan, Yang tidak terlihat. tidak terlihat. Iya. Kita harus selalu waspada. Iya. Tidak ada masalah kita pakai masker, tidak ada masalah kalau kita pakai scan barcode peduli lindungi, Iya. tidak ada masalah kalau kita memakai rapid antigen sebagai syarat terbang atau swab PCR, tidak ada masalah. Iya. Yang penting orang bisa sekolah, Iya. orang bisa rekreasi, Iya. orang bisa ketemu dengan keluarga, semua kehidupan berjalan, sosial, ekonomi, budaya, tapi panglima tertingginya adalah kesehatan. Itu yang perlu kami.